Sehat Juma. Oh, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah Maka, sehat. makasih, makasih, makasih. Jadi kita debat open camp, Pak. Enggak begini Bro Sugi, makanya Oh, saya enggak, ya udah kalau masuk. enggak. Enggak, dengar dulu sedikit lah. Makanya saya masuk dari hampir 3 jam tadi saya. Ya di Zoom yang lain. Jadi karena semalam saya udah janji sama Anda. Maaf, seribu maaf kepada Anda, mungkin nggak bisa lagi saya dulu sama Anda. Itu maka saya masuk dulu. Oke, kalau gitu nggak Udah apa-apa, Pak. capek Saya ya. nggak maksa kok. Iya, iya, iya. Oh, jadi nyerah duluan ini ceritanya. Bukan menerah cuma. Ya saya kan hargailah janji awal sama Bro Sugi. Oh gitu. Mengetahukan Ya dia, udah, makanya saya nggak minta apa-apa, Pak maaf Vivo. sama Saya dia. nggak mau neken kok, Pak Vivo. Aman-aman sama saya itu aman, Pak Vivo. Iya, udah Tapi dulu kalau mandi saya aja dulu, Pak. Tapi sama Juma saya bisa ini. Kalau bisa, Oh. saya bisa juga. Beraninya sama murid saya ternyata. Iya betul. Aduh, ayo angkat tema lagi kayak semalam. Biar bocornya sebelah kiri lagi, kan semalam bocornya kanan, sekarang kiri ya. Yuk. Tapi janganlah pula kalau nggak bisa dijawab harus pertahankan, harus dijawab intelektual lah kita bicaranya. Harus nggak gitu walah. Oh, itu Pak Pipo kan ajaran Pak Pipo kan ajarannya kalau sudah tidak bisa jawab lemparlah anduk putih, kan dari dulu selalu gitu. Ya enggak juga lah. Selesai perkara kalau udah lempar anduk putih. Kalau jawabannya nggak pas persis seperti yang ditanyakan kan nggak ada salahnya dari tipe yang lain dijawab. Ya kan? Iya. Apa temanya ini, Om? Kamu ketawa, kayaknya kamu getar, nama ketawamu itu agak apa ya enggak? Oh ya enggak. Enggak, tema kita apa? Semalam kan Al-Quran dengan Biblos. Nah sekarang apa temanya? Rasulullah dengan Paulus atau apa ini? Islam Kristen atau apa lagi nih? Enggak, maksud saya begini Bro Juma. Kalau kita jangan Apa kita itu? paksa kehendak kita jangan kita paksa. Kita per masing-masing lah, elok, indah. Enggak ada salahnya kan? Iya Ya. betul sekali. Habis minum obat ini abangku ini. Oke, apa temanya bang? Bukan. Ya terserah sama kau apa yang kamu kuasai. Ya, aku terserah abang aja kayak semalam. Janganlah saya yang ditanya. Apa yang kamu Ya. kuasai gitu. Ya. Semalam kan hanya pemanasan itu belum lah. Oh iya, masuk kita sekarang kita masuk level 2 ya. Oh, level 1 ya. Level 1 aja dulu ya. Apa itu? Ya jangan ketawa di dalam penderitaan lah. Nggak apa-apa, Pak. Kita... Jangan ketawa dalam penderitaan. Ya, terus apa temanya, Bang? Apa yang kamu kuasai? Iya. Bang, lah Soalnya ikut ada aja, Bang. Asam urat Soalnya atau ada yang apa? menderita dalam tertawa. Ya cuma saya mohon kamu jangan nangis Bombay, itu aja nya. Oh iya, terus apanya kita bahas ini? Ya menurut kamu apa yang kita mau bisa bahas? Yang abang kuasai lah. Kalau di Bibil kan semua saya kuasai, mana mungkin kamu bisa mengetahui itu? Ya untuk itulah kemudian mari kita uji. Abang yang tentukan tema gitu loh. Wah, berarti ayahnya kita ambil. Kalau kamu katakan begitu, ayahnya kita ambil. Bisa nggak? Ya bisa Nggak lah. bisa juga. Bisa Nggak, dong. Pikirkan dulu. Enggak cuma pikirkan dulu. Nanti kamu kena apa? Janganlah kayak gitu. Coba kau renungkan dulu sebentar. Ini Pak Pipo yang bicara loh. Pak Pipo ini. Memang kenapa kalau Pak Pipo yang bicara? Cuma itu hampir cuma lo speaker saya Kenapa? hampir pecah suara. Lo speaker saya hampir pecah suara betul lah. Enggak, abang ini Ketawanya. lucu. Bukan, ketawanya kayak malampir. Ketawa itu jangan gitu. Ketawanya itu mau pecah lo speaker itu bisa jangan. Iya makanya abang yang bikin aku tertawa. Iya ketawanya di dalam penderitaan ketawanya kan nampak. Anda pun ketawa dalam penderitaan. Kan? Ya, yang slow lah. Ya udah Yang sekali kami- itu kata gitu.
Saya biasa kalau di kampus tertawa begitu, kalau aku sudah mulai naik dagunya ke atas gini, putar kepala ke belakang, itu murid-muridku udah pada lari semua keluar itu. Awas, awas, bapak mau ketawa katanya. Itu lari. Jangan gitu lah. Jangan main nakut-nakuti. Nah, sekarang temanya apa? Temanya apa, Pak? Iya. Kalau kau tanya saya, Udahlah kita temanya bahas dulu. apa? Iya. Kalau kan kamu katakan Apa itu? sukamu, saya bilang kamu nggak bisa menentukan. Kalau suka saya ya ayatnya saya bawa. Kalau bisa kamu peroleh, kamu ya terserah Anda. Iya. Ya. Oke, silakan. Apa itu ayat apa? Ayat apa? Kamu memahami Ayat apa, Bibel Bang? ya? Katanya. Saya nggak tahu. Iya betul itu. Betul itu. Paling masuk kita Wahyu. Iya, Iyalah, insya ya Allah. memang iyalah. Nah, Memang kita iyalah, Wahyu jadi kamu pasti. dibilang. Wahyu 7. Iya, iya. Bukan lagi, kan baru Wahyu. Udah aku bilang kan, aku itu Anda belum berbicara, saya sudah tahu gitu loh. Mau lari kemana? Udah ketangkep. Anda belum bicara pun aku udah tahu. Ketawamu itu kayak Mak Lampir. Allahu Akbar. Cuma kita sportif lah, kita sportif. Loh, kan dari tadi kita sportif ini. Abang aja yang melucu kan gitu. Bukan lucu, memang itu faktanya, bukan lucu. Kamu nggak ngerti lucu, nggak ngerti fakta barangkali. Kan? Aduh. Jadi gimana Pak Pepio, temanya yang mana? Kan udah mulai lagi yang lain. Iya, temanya apa sekarang? Aduh. Timer sudah siap. Ayo, Pak Pipo. Silakan neplos aja dulu. Dia merubah apa yang kata apa yang nggak ada. Aduh, ketawa saya udah habis, Pak. Persiapan ketawa saya malam ini habis. Stoknya udah habis. Makanya Bro Juma, itu kau atur suaramu itu, klep suara itu bisa tiba-tiba putus loh. Kasihan. Malah klip suara bisa putus. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Bukan. Iya, kalau kamu ketawa, saya larang kamu ketawa, tetapi pengen kendalian dirimu, harus kau kendalikan dirimu. Bisa sesuatu nggak kita pikirkan terjadi loh. Iya betul. Karena saya mengasihi kau, bisa terjadi yang kita pernah duga tiba-tiba kalau kamu itu kan semangatnya mungkin barangkali klep suara itu bisa terganggu bro. Oh. Ya. Iya, bisa terganggu Sudah tiba-tiba. cukup Pak Pipo, kata pengantarnya, mukadimahnya sudah cukup. Kira-kira sudah bisa dimulai rondenya? Sudah? Ini neplos ini orang Akan mulai lagi roh jahat. Aku tidak mau berbicara dengan roh jahat. Jangan begitu. Sudah bisa Karena dimulai. itu yang dia tahu. Roh jahat itu yang tahu yang dia tahu dia. Iya kan Bro Amir? Ya, lanjut. Amir. Ya sudah lanjut. Anda kan sahabat saya. Kecamatannya mana itu Mir? Kau buang kacamata yang udah saya pinjam nggak ada lagi ya. Ya, apa temanya, Ya Bang? Bro Sugi. Ya, Sugi lagi. Sugi lagi. Tadi Bang Neplos, kemudian Amir, Sugi lagi. Terus saya kapan? Hingga rekan-rekan kita di sini ya kita hargai. Orang saya diem aja dari tadi kok Pak. Lanjut. Oke. Acara kasih kita kan Sugi, udah kau. batal. Ya udah saya hargai. Silakan Ya. sama guru saya kan gitu. Ya terima kasih Sugi. Suara Anda mulai merdu saya lihat. Selama ini agak kurang-kurang. Suara kok dilihat, didengar, Bang. Suara itu nggak dilihat, didengar. Ya saya dengar. Saya ralat. Saya dengar. Ya, gitu dong. Ya. Tapi dengar-dengar Pak Pipo sudah pernah daftar ke Pak Amir bahwa Anda telepon ke Pak Amir bahwa Anda mau jadi murid saya, betulkah? Nggak ada, mana mungkin muridmu Pak Pin. Tapi kalau kau murid saya mungkin. Loh, itu yang saya dengar, Bang. Ya enggak lah.
Enggak, bukan begitu juga. Berarti itu hoax. Karena begini. Bukan begini. Ya udah Saya Pak yakin Pipo, dan silakan percaya. Anda closing statement Pak, silakan. Gimana? Jangan ketawa. Jangan ketawa dalam penderitaan. Jangan ketawa dalam penderitaan. Ya terus. Merenungi, ya. Bukan. Kan kita kalau diskusi, ya. Udahlah Pipo. Kalau curhat terus habis ya? waktu kita ini. Habis waktu kita ini. No place, kamu bicara dengan kau dari mana kamu datang kok bicara kau ini. No place. Apa nggak kebalik itu nama? Diganti-ganti lagi namaku. Inilah ya tugas roh jahat Bukan, ini. bukan. Roh jahat ini memang Bukan. tugasnya mengganti nama orang. Jangan begitu Pipo. Enggak. Udahlah. Bukan, membaca itu kurang pandai saya, yang saya baca gitu, neplos, Oh, iya. neplas, Ya. Udah pandai membaca Maaf ya, ternyata. ya, maaf ya kalau kata-kata itu yang menyinggung perasaan Anda, no Iyalah, place. iyalah. Atas nama Tuhan ku maafkan itu Pipo. Ya, terima kasih kepada Anda. Sudah? Ya. Sudah bisa dimulai? Bapak Pipo Sudah. yang terhormat, sejagat raya, sudah bisa dimulai? Ya, bukan gitu. Kapan Jangan kau hormati seperti saya? perempuan Kan ditanya pernah. terserah. Jangan begitu. Bukan. Kapan kau hormati saya? Nggak pernah kau hormati saya. Jangan kau katakan hormat. Silakan. Kapan kau hormati saya? Bilang aja Anda. Kok jadi yang kayak gini jadi masalahnya bang? Kalau berubah, iya. Kalau berubah jadi bendera pasti dihormati, Pipo. Pastilah. Enggak, iyalah bukan. Sudah. Plus, neplos. Apa Sudah itu? bisa dimulai? Sudah? Ya, silakanlah Pak Pipo. Mana Silakan. ini? Ya Mir. Bapak. Halo Bro Amir. Iya 3 menit Jangan dipanggilinya lagi untuk semua orang. Jangan dipanggil-panggil. 3 menit pertama untuk Pak Pipo silakan. Iya, silakan. Iya, kalau awak kenal sahabat awak panggil lah. Mana mungkin kalau nggak kenal nggak awak panggil. Amir ini kan sahabat saya. Ya Mir. Mantap. Mana kacamata? Pak Pipo nggak ngargain banget yang udah nyiapin timer. Udah tutup. Alif. Bagus lah Bir. Dapat jatah juga, timernya juga dapat jatah. Aku udah baik hati nyiapin timer, diem aja, nggak ikutan ngomong, nunggu tema, tapi nggak mulai-mulai. Tapi mulailah. Nah, nanti, ya, siapa lagi nanti dipanggilnya? Dilihat. Keras ini. Siapa lagi yang dipanggilnya? Nih, coba kita dengar dulu. Coba, siapa? Apanya? Nah, yang mau dipanggil siapa Alif. lagi? Alif lagi nih panggil. Aduh. Perutku keras ini kak, coba itu Vivo. Betul. Aduh, Kenapa Mir? Kenapa Mir? perutku sampai keras. Pamir lagi. Pamir lagi. Karena Mir. Kamu ketawa nggak pernah, nggak tahu kamu apa yang kau ketawa, dirimu aja nggak ngerti kamu ketawa dirimu. Memang betul lucu ini. Lucu, aku akui. Lucu ini lucu. Bukan lucu. Kamu yang merasakan, bukan. Kamu yang merasakan lucu karena kamu orang lucu. Kamu yang lucu. Kamu adalah orang yang lucu. Karena tangkapan secara nalar dan pikiranmu nggak dapat kamu tangkap lalu katakan kamu lucu. Ya itu penderitaanmu. Kamu yang lucu bukan saya. Penderitaan. Ya, biarlah ku tanggung penderitaan ini. Cocok ini ya Abang Pipo ini jadi Sri Mulat kayaknya. Sebentar lagi nanti kau berubahlah kayak suara Akarnia Elias, berubah seperti perempuan, berubah seperti apa. Allahu Akbar. Jadi kamu nggak bisa merdeka di dalam sesuatu apa di dalam dirimu. Neplos. Cocok jadian ini. Sudah mulai Kang Vivo. Baik rekan-rekan Anda di sini semua. Juma, apa yang mau kita bahas menurut Anda?
Tuh, kembali lagi di situ. Tadi kan abang yang ditanya mau bahas apa gitu. Baik. Udah pasti kalau saya menodorkan takkan pernah bisa kau mampu. Saya bisa jamin 1000%, jangan 20%, 1000% takkan kau mampu. Kalau kamu bertekaras baik, saya yang bikin apanya yang mau kita diskusikan. Iya. Saya. Iya. Baik, kita baca di dalam baik karena kamu yang mengatakan itu kamu konsekuen. Kalau kamu nanti tidak sanggup ya mundur kau angkat bendera ya. Takkan bisa kau mampu. Maksudnya gimana ya? Kan Aduh. Stok ketawaku habis ini. harus diproduksi lagi besok. enggak begini. Begini Mir. Iya, Amir lagi. Amir. Begini Mir, Amir. Ya. Amir. Dengar baik-baik bicara. Ikuti siapa maumu deh, Pipo. Dengar dulu. Bastra juga Bang Amir. Kalau kita ketawa tidak ada yang lucu, seolah-olah kita ketawai orang, itu dosa loh. Dosa. Itu karena ada ketawa dalilnya, kita Bang. itu. Dengar dulu sedikit. Ketawa ketawa kita itu mencerminkan tidak kemampuan kita mengendalikan diri. Tidak kemampuan kita. Oh, iya. Kalau kita ketawa, kalau ada itu dipentaskan atau apapun namanya itu soal lawak-lawak bisa ketawa. Tapi kalau seperti ini kita ketawa karena pendirian kita tidak bisa menangkap lalu kita ketawa. Ada cerita sekarang. Kan seperti ini tadi ya. Ya. Udah lanjut. Langsung aja Pak Pipo, biar nggak terlalu lama. Langsung aja sama Bunda Juma sampai. Langsung saja Pak Pipo. Kami menyimak aja. Kalau memang, nah itu bagus. Berarti kau udah mulai bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Anda. Karena banyak dulu kayak gitu udah jumpa sama Pak Pipo termasuk Alim jadi bagus sekarang ya Alim. Betul. Dulu nggak gitu. Alim. Kan dipanggil Alim. Kenapa manggil aku lagi? Itu suaranya itu loh. Ini pensiunan naga bonar kayaknya nih Bapak ini. Tapi baik kita nggak lama kita ya baik lama karena cuma mengatakan apa yang saya kuasai dikatakannya. Kamu memahami Bibel? Insya Allah. Enggak, pastikan dulu lah. Insya Allah kan berarti goyang tiba-tiba enggak begitu. Pastikan. Iya, insya Allah itu udah pasti itu Bang. Enggak, bukan pasti itu. Kalau insya Allah berarti itu mudah-mudahan. Ya kalau Allah ya insya Allah itu artinya Allah mengizinkan itu nggak ada lagi yang bisa bantah. Iya, namanya mudah-mudahan nggak pasti. Itu bukan mudah-mudahan, insya Allah itu mengharapkan ketetapan Allah. Harapan. Kalau Allah yang sudah menetapkan, tidak ada lagi yang bisa membantah gitu loh Bang. Iya, itu harapan, bukan kepastian. Kayak kehendaknya Bapak gitu. Bukan kepastian, itu harapan. Insya Allah. Udah, yuk. Udah, lanjut aja. Enggak. Kamu bisa memahami Bibel? Iya, bisa. Saya paham Bibel ya. Kamu memahami Bibel? Saya paham Bibel. Kamu memahami Bibel? Saya paham Bibel. Baik, terima kasih kepada pertanggungjawabkan kata-katamu. Saya tanya kamu 3 kali, selalu mengatakan memahami. Apapun nanti narasi Anda, saya balikkan kepada Anda, itu penderitaanmu. Ya. Ujung-ujungnya penyiksaan. Ya udah lanjut. Ya baik. Gemar Karena kali lihat orang jadi- tersiksa ini. Bukan kamu yang mengatakan tadi memahami. Kalau kamu katakan tidak memahami, maka alurnya kita yang lain supaya kita embelek, supaya kita saling membahas. Karena kamu maju mengatakan memahami, berarti kamu Lanjut, mengerti. Bung. Kan gitu. Baik. Ya, Kalau kamu lanjut. memahami, apapun narasinya resikonya bagi Anda, maka itu penderitaanmu nanti akhirnya. Saya jelaskan, saya ingatkan dari awal. Kan itu. Baik. Mari kita buka Wahyu 13. Ada Bibel kau begitu? Iya, Saya ada. tidak memahami ini ya. Saya tidak memahami. Kamu yang memahami. Kau bilang tadi kan, betul? Iya, Betul? insya Allah. Iya.
siapa itu? Tunggu bentar ya, siapa yang datang? Apa itu? Siapa itu? Roh Kudus. Waduh, tetangganya Siapa? dia kabur gitu nanti. Siapa? Ter. Tetangga jangan dimarah-marah. Papipo. Lagi marah-marah tetangga itu. Pipo. Sama saya belum apa-apa udah nyerah duluan dia. Pipo. Pipo. Kemana ini orang tua ini? Lagi marah-marah sama tetangga itu. Aduh, marah-marah dia. gila nih orang. Ada ya. Yang nunggu sampai 1.000 orang lebih ini. Siapa katanya itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Tetangganya marah-marah. Parah ini. Oke, udah ada tamu tadi, ada tamu di depan. Ya, tapi kenapa tamunya dimarah? Gak ada, saya marah ya, mana ada. Orang Pak Pipo nggak pernah marah sama siapa pun, nggak pernah marah Pak Pipo. Tadi dibentaknya. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Enggak, siapa itu saya dibilang. Oh, gitu. Nah, itunya. Kirain abang ini marah-marah tadi. Enggak ya? Enggak pernah saya marah. Saya nggak pandai saya marah. Oh, gitu. Nggak, saya pandai saya marah. Iya. Cuma merepet. Kalau suara, bukan merepet pun nggak. Mungkin suara karakter saya seperti itu karena saya tinggal di gunung. Hanya suara saya yang besar. Kalau marah itu nggak tipe saya marah dan nggak tahu saya marah. Itulah satu-satunya ya kekurangan saya. Nggak tahu saya, nggak bisa saya marah. Oh, gitu. Kekurangan saya itu, iya. Itu dia. Mana? Di lembut-lembutin itu dia. Katan gini. Bukan. Suara saya keras dia. Tapi kalau secara marah karena kata marah nggak saya tahu. Kelemahan saya nggak bisa marah itu. Oh, gitu. Itu dia. Iya. Lah kemarin waktu Jadi sama kadang-kadang- Luka gimana? Saya mana pernah marah sama Luka. Nggak pernah itu. Nggak pernah. Mana pernah Lanjut. marah sama siapapun saya nggak pernah marah. Saya minta Anda segera mulai, Pipo. Saya minta Anda segera mulai. Ya. Suka kali kau merubah kata-kata. Kapan mulainya? Enggak ada yang dikomentari Pak Aduh, Pipo. capek aku. Itu 1.000 orang yang nunggu kamu ini. Kamu serius. Itu makanya aku bilang nggak lama mulutnya ku gunting ini bapak. Kan udah mulai kamu muradul ngomong. Dia mulai. Mulai sorry. marah Pak Pipo. Katanya nggak bisa marah. Katanya nggak bisa marah. Bukan marah itu. Enggak marah itu. Karena Nggak begini marah. kan. Enggak, begini saya ingatkan sekali, kalau kau terima terserah. Kata-kata kalian itu sudah mengandung dosa sebenarnya itu. Tapi saya nggak tahu. Kalau menurut saya, kata-kata yang nggak jujur, kata-kata sembrono adalah dosa. Dosa itu adalah mulutmu adalah harimaumu. Bedakan dulu kata-kata kasar, bedakan kata-kata marah, dan bedakan kata-kata yang halus, dan bedakan kata-kata yang tegas, bedakan kata-kata yang lembut. Kalau di Bibel dikatakan kata-kata yang lembut. Udah, Sama kapan si ini? Putih. Kapan ini apalagi. maksud temanya? Ya siap. Kapan? Dari Jumat. kemarin saya, iya. Oke. Kamu sekolah sama Pipo sih agak gentar kau ini, biasanya nggak kayak gini-gini kau ya, goyang kau barangkali enggak. Iya, Silakan. semua goyang ini sama Pak Pipo. Semua goyang ini. Iya. Baik, saya baca dulu ya. Wahyu 13 saya baca dari ayat 11. Saya nggak paham ini, maka saya minta sama siapa si gurundamu ini dulu nanti bisa. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan
dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi dengan mata semua orang. 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup. Itu ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya miskin mereka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli ataupun menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu. Sekali lagi, yaitu nama binatang itu adalah, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Coba paparkan bagi saya. Apa itu? Saya nggak tahu, maka saya tanya kau. Apanya yang Anda ingin tahu? Tetapi kamu memahami Bibel. Iya, tunggu dulu. Di situ kan ada 2 poin yang Anda harus tahu. Nabi palsu, antikristus, atau yang mana ini? Biar saya nggak tahu. saya harus mengetahui pemahaman Anda itu, tingkat strata pendidikan Anda mengkaji hal ini itu sampai mana. Jangan sampai pembahasan saya itu tinggi sementara pemahaman Anda tidak mampu untuk mencakup apa yang saya paparkan, gitu loh. Dengarkan baik-baik. Ya. Saya tanyakan kau tadi sampai 3 kali. Ya. Kamu memahami iya. Kamu memahami iya. Justru Kamu karena saya memahami paham, makanya saya balik nanya. Kapasitas Anda untuk memahami ini itu sejauh mana? Karena Untuk ini berbicara untuk menangkap, gitu loh. Saya katakan tadi kan saya tidak memahami, saya katakan. Karena Anda memahami, maka saya tanya kepada kau. Iya. Iya, maksudnya gimana? Jelaskan. Iya, ini berbicara mengenai antikris. Oke. Dimana dikatakan, oh, baik, silakan ya, silakan. Anda, makanya aku bilang, Anda harus mengetahui bahwasanya kita ketika kamu yang berbicara, mengetahui, bukan saya. Kamu yang mengatakan memahami, kan itu kata-kata. Iya, makanya sekarang saya ngajak Anda untuk jelaskan. paham. Kalau kamu memahami, jelaskan. Sekarang kamu saya mengajak. Bisa, ini saya sedang menjelaskan. Jelaskan, makanya saya pikir kau akan tumbang. Saya yakin itu, tengok. Kamu terlalu ngomong kau maju. Jadi kamu gini, yang mengatakan memahami, jelaskan. Iya, sabar. Ya, sabar ya. Si sabar udah pergi tadi pagi. Sabar. Jadi kalau mulai kita mulai goyang kau kan, pegang kuping jangan panas. Sabar. Ketika kita berbicara mengenai angka 666, jelaskan ayat ini. Nah itu sedang ini yang sedang saya mau menjelaskan, Pak. Jelaskan. Jangan sampai mata Anda saya hisap. Oke? Jangan kau nangis Bombay. Waduh, bahaya nih Bapak ini. Ini saya sedang ingin menjelaskan. Kamu yang bahaya. Kamu mengatakan tadi memahaminya, maka saya tanya kau. Ya, apa lagi? Jelaskan. Ini saya sudah ingin menjelaskan, tapi Bapak nggak pernah mau diam. Baik, silakan. Oke, jadi saya uraikan dulu. Ya, ini berbicara mengenai nabi palsu atau pengajar palsu.
nabi palsu yang memaksa seluruh umat manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan. Dengar baik-baik, kau jangan amburadul kau. Loh. Dengarkan saya baca. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Dan aku melihat seekor binatang lain dan keluar dari bumi. Apa binatang apa ini? Itu hanya simbol itu, Pak. Interupsi sementara nggak pakai timer ya. Saya terima simbol. Itu simbol. Tapi berbicara Lucifer itu Pak Vivo, berbicara Lucifer. Itu simbol yang mana kemudian nanti kita bisa melihat dari perilaku. Simbol naga ini apa? Simbol kuda ini apa? Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba dan ia berbicara seperti agar naga, ular naga. Siapa ini? Apa ini? Simbol dari mana? Simbol untuk siapa? Lucifer ini, antikristus ini. Di mana dikatakan Lucifer di sini? Makanya kalau di mana dikatakan Lucifer di sini? Loh, gimana sih Bapak? Anda bisa mengkonfirmasi itu di dalam, sabar dulu Pak. Sebuah binatang dengan 10 tanduk. Makanya saya katakan kepada Anda tadi, 3 kali saya tanyakan Anda, paham? Ini saya sedang ingin menjelaskan. Ini sedang saya ingin menjelaskan. Wahyu 3 itu cakupannya sama seperti Daniel 7, Pak. Bukan Wahyu 13. Oke, ya, itu sama cakupannya dengan Daniel 7. Itu nggak ada bedanya tuh. Ini berbicara mengenai tentang antikristus yang kemudian nyamar-nyamar sebagai pengikut. Disebabkan karena antikristus ini mengatasnamakan Yesus bahwa dia itu adalah pengikut, bahwa dia itu adalah pengajar, bahwa dia itu adalah penerus, bahwa dia itu adalah pemegang tahta yang kemudian Yesus ajarkan kepada jemaatnya. Kemudian diambil alih. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Kita pelajari dulu, Pak. Saya jabarkan dulu. Oke? Lanjut. Oke. Nah, ketika sabar. Jangan ketika apa bicaramu ketika. Bagaimana saya mau menjelaskan, Pak? Aduh, ya Allah. Bibir Anda itu robek sampai kuping, nggak mau diam. Diam dulu. Bukan begini Bro Cuma. Kamu pengertian ketika apa arti ketika? Kamu gini loh, Pak. Nggak bisa kamu baca Indonesia. Dengarkan saya. Kamu nggak bisa baca Indonesia. Dengarkan saya. Ketika apa arti ketika Wahyu 13 ini kita baca. Apa arti ketika? Lalu kita kemudian menebak makna triple 6 ini. Itu jelas kemudian kita mengacu kepada apa arti ketika perumpamaan terhadap suatu keadaan. Jadi kata ketika itu adalah perumpamaan terhadap suatu keadaan. Tahu dulu kenapa harus kau mau ikut? Biar tidak terlalu lama. Bukan lama atau tidak. Jelaskan karena kamu bertanggungjawabkan memahami Bible. Iya. Maka saya anjurkan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Binatang apa yang keluar dari bumi? Itu simbol, Pak. Itu simbol. Binatang apa? Kok baik, saya ikuti alarmmu. Ini simbol. Siapa ini disimbolkan? Siapa yang disimbolkan? Paus, Pak. Paus. Lanjut. Yang dikatakan di situ adalah paus. Itu jelas itu, Pak. Nah, ketika iya, sabar dulu. Saya jelaskan dulu. Anda diam. Bisa diam gak sih? Ahai. Jadi begini loh, Pak. Di dalam apa? Di dalam kitab saudara diterangkan begini. Ketika. Aduh, gitu. Pakai timer aja Pak Pipo ya, masing-masing ya, jangan dibantah-bantah ya. Kasihan loh, kami ini pingin cerdas, kami ini pingin dapat pengetahuan. Jangan gitulah kita menghabiskan waktu. Kasihan yang juga para netizen itu. Iya, dengarkan ya Pak Pipo. Yang dimaksud Wahyu 13 ini, satu perikop itu adalah paus. Patikan. 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19.
Jangan kemana-mana Anak-anakku kau waktu ini saya akan menyambungkan sampai ke Wahyu 13, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12, Wahyu 13. Semua itu merujuk kepada antikristus. Dan antikristus itu berlambang triple 6. Dan triple 6 itu adalah apa? Bilangan, atribut bilangan. Memerintah sebagai raja, sebagai presiden, sebagai hal yang kemudian dianggap orang penting dalam suatu kelompok. Oke? Saya uraikan, Pak. Saya uraikan. Anda merujuk kepada 3 angka itu tadi kan? 666, betul? Belum sampai ke sana, Saya ingin Anda itu dewasa sedikit ya. Meskipun Anda itu masih tergolong anak-anak kecil. Tapi Anda ingin supaya itu dengarkan, bukan keinginanmu yang saya tanya. Bukan keinginanmu. Paparkan secara mendetail karena kamu mengatakan ini saya mau menjelaskan secara mendetail. Cuman saya bingung saya mau masuk mulai dari mana. Kenapa? Karena mulut Anda lebih besar daripada otak Anda. Ngerti? Kalau Anda diam saja sebentar, saya menjelaskan. Kamu udah salah. Apa yang salah? Otakmu sebelah kanan udah soak. Soak otakmu. Kan saya sudah mengatakan Anda diam, saya menjelaskan. Sebelah kanan udah soak. Saya yang ditanya. Otakmu sebelah kanan udah soak. Jangan kau pakai otak. Otakmu sebelah kanan soak. Iya, daripada Bapak otaknya bocor semua. Udah sabar dulu Pak. Katanya nggak pernah marah. Ini kok marah sih? Tarik kata-katamu, otak-otakan. Tarik kata-katamu, baru kita lanjut. Oke, otak Bapak lebih besar daripada mulut Bapak. Oke. Otakmu udah soak. Bagaimana kalau kita bertinju aja, Pak? Masih kuat? Kan jadi kemana-mana kau. Iya, makanya Anda diam, saya menjelaskan bahwa yang dijelaskan di Wahyu 13 itu adalah paus. Dengar kata-katamu, jangan terlalu maju otak-otak. Saya ingatkan kau tadi, saya nggak pernah mau seperti itu, tapi kau pancing saya sih, makanya otakmu soak. Boleh enggak Bapak diam dulu? Saya kan diminta seolah-olah kamu hebat, kau otakmu. Nggak boleh, maka kita kalau diskusi jangan sampai seperti itu. Saya kan diminta untuk menjelaskan, Pak. Iya, jangan kamu otak-otak. Kan kamu seolah-olah kamu lebih hebat dari orang lain. Iya. Anda diam. Pakai timer. Biar Anda diam, saya menjelaskan. Gitu loh, Pak. Pakai timer aja, Akhi Juma. Biar boleh. Ini dapat. Pakai timer, Ustaz Alif. Supaya kau 5 menit. Bicara itu bagus. Saya akan bela diri Anda bagus. Udah, pakai timer. Udah, pakai timer. Pernah kau sopan bicara. Sebentar Pak Pipo, lagi. Karena memang faktanya begitu. Mulut Bapak lebih besar daripada isi kepala Anda, kan? Pak Pipo diam, silakan yang cuma terangkan. Makanya faktanya otakmu udah sok sebelah kanan, sebelah kiri kau mau pakai, maka gitu kau bicara. Jadi gini Pak Pipo, Anda diam. Apa gini? Anda diam, saya menjelaskan. Ini waktu saya, Pak. Jangan sampai saya isap mata Bapak nanti. Dengarkan. Tarik kata-katamu pakai otak supaya jangan terjadi itu antara Anda dengan saya. Bapak kalau banyak cerita begini, lama-lama ku tampar pakai skopang, mau? Dengarkan. Tarik kata-katamu pakai otak. Kalau kau sopan, sopan saya, bro. Iya, makanya diam dulu. Bapak bertanya ke saya. Giliran saya sebagai rektor mengajar Anda sebagai mahasiswa baru. Anda bertanya. Dengarkan. Lebih kasar dari kata-katamu sih bisa saya buat sama kamu. Lama-lama ku hantam muka Bapak pakai sekopang. Makanya mulutmu harimau. Udah, Pak Pipo diam sekarang pakai timer. Udah diam Pak Pipo. Gimana sih abang ini? Diam aja. Gimana? Diam dulu Pak. Saya kamu kalau berbicara, dengar. Kamu kalau baru bicara jangan pakai otak-otak. Saya nggak ada kayak seperti itu. Udah, nanti ada kesempatan ngomong Anda Pak Pipo. Nanti kamu ngomong sepuas-puasnya. Sekarang giliran ngomong. Tarik kata-katamu. Kalau nggak lanjut, nggak usah lanjut. Kata-katamu otak-otak itu. Oke, Pak Pipo yang cantik jelita, saya minta maaf atas pernyataan saya tadi. Kapan saya jelita? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang ganteng deh, yang ganteng. Ya, oh ya.
Pak Pipo yang ganteng, mohon maaf atas pernyataan saya tadi yang sudah sesuai dengan fakta. Saya minta maaf. Oke? Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau hanya kata-kata seperti itu. Kan dari tadi kita bercanda ini. Dengar baik-baik. Bukan itu maksud saya. Dengar dulu Mas Minta. Jangan dulu kita teruskan itu. Kita kalau berbicara jangan pakai seolah-olah kita lebih hebat dari orang lain. Otak kan nggak relevan kita diskusi Pak seperti itu. Pipo, udahlah, udah minta maaf. Sekarang waktu mau berjalan, Biarkan Pak Pipo. kita Tolong hargai mengalir juga secara dengan diam kau dulu. Biarkan kita bicara melalui yang kita pahami, yang kita tahu. Jangan otak nggak boleh. Karena itu kata-kata itu lebih dari situ akan begini keluar. loh Pak. Gimana saya katakan mulut Anda lebih besar dari isi kepala Anda, dari otak Anda? Kenapa saya katakan begitu? Anda bertanya, ketika saya ingin menjelaskan, Anda juga ikut nyerocos. Makanya aku bilang Anda ini adalah bapak-bapak yang cantik jelita. Karena biasanya yang kayak begitu itu adalah tante-tante. Baik, dengar saya. Betul yang kamu bilang menurut kamu, tapi menurut saya otakmu sebelah kanan soak, maka kamu begitu bicara. Otakmu sebelah kiri kamu pakai, maka iya sama aja. Anda juga mengatai saya, kan sama aja berarti. Anda ingin memperbaiki sesuatu dengan cara yang tidak baik. Anda diam, pakai lipstick, duduk dan rapikan roknya, biarkan saya menjelaskan. Kan gitu, Pak. Iya betul, maka otakmu sebelah kiri itu nggak berfungsi karena katanya betul. Katanya betul, tapi kenapa Anda merepet? Anda duduk, perbaiki roknya. Merepet. Duduk yang cantik, rapikan kondek dan rok mininya. Duduk. Oke? Standar berpikir bukan sebatas itu. Sudahlah, Pak. Kita ini ingin berdiskusi kan? Bapak duduknya yang sopan, kakinya dilipat supaya lato-latonya nggak kelihatan dari depan. Itu anak kecil yang bicara seperti karena Bapak itu. lagi pakai rok mini, kelihatan lato-latonya nanti. Duduk santai, saya menjelaskan tentang Yohanes 13. Stop, diam. Dengar, diam. Kau diam. Kau diam. Udah diam. Jadi gini Pak, saya mulai Pak ya. Ini waktu kita hargai teman-teman kita. Wahyu 13 itu Pak, inti ajaran. Cobalah. Diam kau. Coba. Dulu. Saya ingin masuk ke. Aduh, betul benar. Dengar dulu. Kalau kau berbicara dan saya berbicara, yang sopan kata-kata Anda, jangan selalu ngaur. Dengan ngaur otakmu, bogono. Nanti kau bilang nenekmu apa? Nggak boleh gitu kalau kita diskusi. Ya kan tadi saya sudah minta maaf. Pak Pipo, maafkan saya. Itu loh. Meskipun yang saya katakan itu sesuai fakta, tapi tetap saja saya minta maaf kan? Dari mana faktanya itu? Otakmu sebelah. Waduh, kembali lagi. Ampun deh. Pental lagi. Monggo Kang Alif. Nggak usah dinaikin dah, nggak ada apa-apanya gitu. Orang nggak mau menghargai lawan ketika bicara kok, nerocos terus. Cari yang lain, Mir. Christian Immanuel siapa? Siapa? Christian Immanuel. Oh, Mu'alaf itu Mu'alaf. Oh, Mu'alaf. Iya. Tadi siapa tuh Kristen katanya suruh naik itu tadi siapa netizen yang apa tuh yang minta naik? Dai itu ya, mana? Naik deh. Ini tadi yang bilang kita kosong dan sebagainya. Naik sini, debat sama saya yuk, open camp kita. Tanpa buka Bible, harus bisa menunjukkan ayat Bible yuk, sama saya sini yuk. Jangan Vivo aja udah nyerah duluan. Vivo aja udah